Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal dari jurusan Hukum Keluarga semester 4 dengan NIM akhir 78. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Dan pada video kali ini saya akan menganalisis terkait kasus yang terjadi di Banten, yang mana kasus ini sempat viral pada masanya. Kasus tentang pemerkosaan anak baru gede atau ABG yang diperkosa oleh 5 pelaku, yang mana diantaranya adalah seorang wanita. Adapun kronologi pada kasus ini terjadi antara Oktober 2021 sampai Juni 2022 dan September 2023. Korban masih berusia 13 tahun saat pertama kali diperkosa. Terdapat 5 TKP berbeda di wilayah Tangerang dan Serang. Di antara TKP tersebut adalah semak-semak, ruang kelas yang kosong, rumah korban, serta rumah adik ipar. Pelaku yang diketahui atas nama MS, Musfik alias Randi, seorang pelaku pertama yang divonis 12 tahun penjara pada 2023, dan tersangka pelaku yang lain diantaranya PR 25 tahun, IB 25 tahun, ST 42 tahun, dan NB 18 tahun. Terlibat pada TKP yang lainnya. Kemudian korban melaporkan kepada polisi pada 2023, akan tetapi hanya MS yang diproses hingga ingkrah dan divonis 12 tahun dan menjalani hukuman di Lapas Tangerang. Kemudian pada pertengahan Mei 2025, korban diundang di podcast YouTuber Denny Sumargo dan menyatakan bahwa masih ada pelaku lain. Video ini viral dan menarik perhatian publik. Kemudian korban melakukan membuat laporan baru. Orang tua korban membuat 2 laporan baru pada tanggal 20 Mei 2025 ke Polda Banten, 22 Mei 2025 ke Polresta Tangerang. Dalam 3 hari, polisi bergerak cepat dan menahan para pelaku. Keempatnya langsung ditahan setelah penangkapan. Saya akan sedikit mengulas kasus ini dari aspek hukum dan juga non-hukum, serta membandingkan dengan preseden serupa yang pernah terjadi. Yang pertama adalah aspek hukum. Kita bagi lagi menjadi undang-undang yang berlaku untuk pelaku. Dalam kasus ini, para tersangka dijerat dengan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, yang mengatur tentang tindak pidana seksual terhadap anak. Yang berikutnya pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan dalam tindakan pidana karena salah satu tersangka adalah perempuan yang turut membantu. Adapun proses hukum yang dijalani oleh para pelaku meliputi penangkapan oleh Polda Banten, pemeriksaan saksi dan barang bukti,
penetapan tersangka dan penahanan, proses pelimpahan ke kejaksaan dan persidangan di pengadilan negeri. Kemudian ancaman sanksi pidana dalam kasus ini adalah hukuman maksimal 15 tahun penjara, denda maksimal 5 miliar, kemungkinan tambahan hukuman berupa kebiri sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian terkait perlindungan hukum, korban mendapatkan hak perlindungan hukum berupa pendampingan dan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), hak atas rehabilitasi psikologis, hak atas perlindungan identitas. Adapun preseden atau kejadian serupa, kasus ini mengingatkan kita pada kasus Emon di Bandung tahun 2014, pelaku kejahatan seksual terhadap puluhan anak. Kasus pemerkosaan di Oku tahun 2021, di mana pelaku juga melibatkan pihak perempuan yang memujuk korban. Yang berikutnya ada aspek non-hukum. Di antaranya ada aspek sosial budaya. Kasus ini mencerminkan adanya krisis moral dan lemahnya pengawasan sosial. Norma yang semakin longgar dan pergaulan bebas menjadi latar belakang terjadinya pemerkosaan ini. Kemudian dari sisi psikologi, pelaku menunjukkan adanya kecenderungan gangguan kontrol diri dan juga empati. Korban kemungkinan akan mengalami trauma berat, gangguan kecemasan, dan juga depresi. Kemudian dampak sosial. Dampak bagi korban meliputi trauma jangka panjang, stigma sosial yang sulit dihapus, potensi putus sekolah, dan isolasi sosial. Kemudian dampak bagi masyarakat, rasa tidak aman dan ketidakpercayaan antar warga. Kemudian peran keluarga dan masyarakat. Keluarga memiliki peran besar dalam membangun komunikasi yang terbuka, kemudian memberikan pendidikan seksual yang sesuai usia. Kemudian masyarakat harus lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, aktif melapor jika melihat potensi kejahatan. Kemudian perlindungan non-hukum. Perlindungan non-hukum meliputi pendampingan psikologis oleh lembaga sosial, rehabilitasi sosial untuk korban agar kembali beraktivitas dengan normal, kampanye pencegahan kejahatan seksual di lingkungan sekolah dan juga masyarakat sangat diperlukan. Sekiranya itu analisis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.